Di Kristen ada nggak ini ajaran kasih, ada nggak di Kristen? Semuanya ajaran kasih dong, Bunda. Bang Zuma. Coba. Jelas ada Kasih. dong. Coba Oh, tunjukkan sama satu aja. Kekasihlah Satu aja ajaran sama kasih kaum di manusia. Kristen coba. Kasihilah sama kaum manusia. 1 Yohanes 2:15, janganlah kamu mengasihi manusia. Barang siapa yang mengasihi manusia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Tunjukkan dalilnya, tunjukkan dalilnya, tunjukkan dalilnya. 1 Yohanes 2. Tunjukkan dalilnya, buka korek. 1 Yohanes 2:15. Buka korek. Gue lagi pusreng bro. 1 Yohanes 2:15. Ini gue bacain aja ya, gue bacain aja ya. 1 Yohanes. Muhammad saya malam ini. Iya. Kalau ada itu Muhammad saya malam ini. Janganlah Bang, Tidak ada ajaran kasih di Kristen, Kalau tidak ada yang ada ajaran kasih. kalau ada yang Apa yang Tidak ada ajaran 1 Yohanes 5 ya Gurunda ya. 1 Yohanes 5:15 Gurunda. 1 Yohanes 2. 1 Oh, 2. 2:15. Tidak 1 ada, Yohanes saya 2. bisa taruhan dengan Kristen. Kita taruhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Bener. Seandainya itu ada, ya. Kok nikahkan aku malam ini ya, biar Anjir lu, minta dikawinin lu birahi lu, birahi lu, minta dikawinin Gurunda. Kelihatan baik. Kenapa Kristen di Indonesia kelihatan baik? Karena Kristen hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Tengok Kristen di luar sana. Tengok. Selamat Tengok datang di Kristen di luar, kebenaran. di mayoritas Kristen. Tengok bagaimana kelakuan mereka. janganlah mepelintir-pelintir ayat Bang Zuma. Kamu wanita. Kau tahu kau itu rentenir di tempat Iya. itu, kau rentenir. Kau tukang pinjamkan orang duit, kau paham kau? Oh, Kau aduh. nggak datang kamu mengemis di rumahmu, minta pinjam duit, kau gandakan duit yang kau pinjamkan di dia, mereka tidak makan, paham kau? Kau itu rentenir. Dibongkar Olan. Anjir dibongkar Olan. Nggak ada orang, nggak ada kasih di Kristen, nggak ada. Kok nggak ada justru? Ini nih, Silakan. Pagan Quraisy. Ini 1 Yohanes 2:15. Nah, mana, baca. Bener Gurunda loh, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Selamat datang di kebenaran. Wah, anjir bener Gurunda. Editannya pinter banget, editannya. Wah, anjir editan parah banget. Ini gua bukain yang Bible edisi mimbar ya, gua bukain ya. Editan. Tidak ada. Tunggu situ. Kristen sampai di Indonesia karena penjajahan, melalui penjajahan Kristen ada di Justru Indonesia. kami diajarkan kasihilah tidak sesamamu ada. manusia. Itu tidak Hormatkanlah ada. Itu orang bullshit. tuamu. Bullshit. Itu bullshit. Islam. Baca dalilnya. Ini sampai gua Baca AFK-in ini si Argus. Tunggu ya. Nih, 2 Yohanes. dalilnya. Tunggu, Tak ada nampak di Kristen itu nggak ada kasih. Mana? Ini kita di Korintus. Bre, ini edisi mimbar ya. Ini Korintus. Ini dari Gurunda aja kalau ya kepake banget ini Gurunda. Nih Pak, Nah, ini. dia nggak punya Bible nih, parah nih. 1 Yohanes. Ini Yohanes yang pertama nih. Ini Yohanes yang pertama. Itu hoax itu hoax. 1 Yohanes 2. Hoax itu. Doakanlah bagi yang mengutukmu. Beritahu Itu kau. hoax Doakanlah itu bagi yang itu udah mengutukmu. Beritahu itu kau. sudah terhapus, semuanya udah terhapus itu. Kau menipu, Ah, ini. kau memang benar-benar kau Nah, menipu. itu kau dalil di sini, kita kau. mau kok nipu pula Memang kan. sadis. Makanya jangan Memang jadi Kristen sadis. biar kau pintar. Memang Jangan sadis kau kelakuanmu. jadi Kristen biar kau pintar. Jangan. Justru Kristen yang negara Kristen itu maju-maju. Maju bukan Uganda. karena Bible. Maju bukan karena Bible. Maju karena menjajah. Bible, justru Paham karena kau? Bible. Enggak Karena ada. Bible. Enggak Karena ada. Bible itu enggak ada Maju tafsiran. karena menjajah. Maju Enggak ada karena tafsiran. menjajah. Bible itu- Kau tunjukkan satu negara mayoritas Kristen yang tidak menjajah. Ayo tunjukkan ke saya. Mana negara Negara maju, Kristen? negara maju, negara maju. Kau tunjukkan satu negara mayoritas Kristen yang tidak Oke. menjajah. Oke, Siapa? udah diam kau. Udah, Mana? udah. Ya, Diam siap. kau ya. Silakan. Diam, Ih, silakan. Gurunda. Ini kalau di sini cuma sampai 13 Gurunda. Surah Yohanes yang kedua. Diam kau ya. Diam kau ya. Ya, tunjukkan negara. Satu-satunya agama di muka bumi ini Agak yang bingung pernah gue. menjajah agama cuman Islam. Iya. 1 Yohanes. Satu-satunya agama Ah, di ini, muka bumi ini. yang membunuh Ini, Tuhannya hanya agama Kristen. Itu baru betul. Nih. Ajaran kasih Ini Tuhan Gan, itu, Pagan. apalagi orang lain. Tuh Pagan, Tuh. baca tuh, Pagan. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dar, selamat datang di kebenaran. Baca, itu masih ada. Baca dari kejadian aja lu tanggung ya, Ge. Pegel banget gua baca dari atas. Itulah Nggak kata Bible itu nggak ada terjemahannya Nggak karena apa? ada. Isinya Tidak banyak. ada. Hei, bayangkan ajaran Yesus kok saya bacakan samamu ya. Kau dengar, Lukas 14, dengar kau, Pagan. Lukas 14 nomor 26.
Jikalau seorang datang kepadaku dan orang tersebut tidak membenci bapak kandungnya, ibu kandungnya, istrinya sendiri, anak-anak kandungnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak bisa menjadi muridku. Ini ajaran penuh dengan kebencian. Paham kau? Udah. Paham Udah. kau ini? Udah, biar Kalau aku tidak jelaskan. membenci ibu kandung, Iya, tahu aku ayat itu. Biar ku tidak jelaskan sama boleh kamu. menjadi pengikut Yesus. Biar ku jelaskan sama Apa kamu. ajaran kasih kampret? Biar ku jelaskan samamu, kau dengar dulu. Itu konteksnya memikul salib. Ketika kamu Islam Oh, murtad, itu konteks. kamu akan dibenci keluargamu, terpaksa kamu meninggalkan keluargamu. Kalau sudah kayak gitu, itu konteks. Baca konteks. Itu memikul Jelas-jelas salib. tertulis. Iya, Jikalau betul. seorang datang kepadaku, saya Nah. tidak pernah melihat ada Kristen mikul salib di Indonesia di, nggak ada, nggak pernah Makanya tengok orang mikul salib, nggak ada, Maksudku nggak ada. Maksudku Juma, Masuk ke sana, mikul salib Ketika itu kamu adalah jadi Islam, gila, biar ketika nyembah kamu- Yesus, itu maksud lu, jadi gila Dong, dulu, dengar dulu Hah? dong. Jadi gila. Itu artinya. Ketika itu artinya, Ketika kamu murtad, ketika kamu meninggalkan Islam masuk ketika Kristen, kamu meninggalkan murtad, kamu kan dibenci meninggalkan keluargamu. Kristen, Dan terpaksa kamu meninggalkan keluargamu itu. itu. Wah, Pantesan aja Bahlul. mikmu paling gede suara. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan ucapan Yesus kepada pengikut Belanda. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi harus membenci dulu. Cak Ayu, mana Betul, ajaran kasihnya? aku jelaskan. Ya betul. Mana ajaran kasihnya? Tanya. Mana Maka, ajaran ya kasihnya? dengar dulu, kok takut tidak kujelaskan? Kenapa takut tidak Mana kujelaskan? ajaran kasihnya mana? Dengar dulu, Mana ajaran dengar kasihnya? dulu, Hah? dengar dulu. Hah? Itu mana artinya, ajaran kasihnya mana? Ketika kamu jadi pengikut Kristus, itu artinya ketika kamu menjadi pengikut Kristus, takut banget, apa? kau takut banget. Kamu akan Apa? dibenci keluargamu. Dibenci Dan kamu keluargamu. terpaksa meninggalkan keluargamu Dibenci itu. keluargamu. Pandai kau nipu kau. Halo, Juma. Pandai Pandai kau nipu. ngomongnya. Hah? Kau memang pandai menipu kau. Dalilmu kau pelintir sendiri. Aduh, Hah? kau kan punya Kalau otak. di Islam, Punya otak. kalau Apa kita beda konteksnya di situ? akidah, Apa dengar, konteksnya di situ? dengar. Kalau di Islam Yaudah, kita sekarang beda kau akidah. Hei, dengar. Kalau di Sekarang Islam, kalau berani. dengarkan dulu, Lul. Sekarang kau grup CP, kalau berani. Lul, dengarkan. Sekarang kau Kalau grup di CP. Kalau di Islam kami grup beda CP. akidah dengan ibu kami. Dengar, kami harus berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun beda akidah. Ayatnya surah Luqman ayat 14 ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi apa katanya? Malaisa bihi ilmi fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Itu di dalam Al-Qur'an. Kalau beda akidah, beda agama dengan ibu, maka kami diperintahkan berbuat baik kepadanya, kepada kedua orang tua kami. Itu dalilnya. Tapi kalau di Kristen, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak, ibunya, istrinya, anak-anak, saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan ia tidak dapat menjadi muridku. Memelintir kau Juma, Ajaran kau usah memelintir. kasih. Itu bukan ajaran kasih, itu ajaran Sudah jelas. binatang. Binatang aja tidak Jelas. mengajarkan untuk membenci ibu kandung. Sudah jelas. Hei, kutanya samamu. Jadi menurut Yesus, kalau mau jadi pengikut Yesus harus membenci ibu kandung gitu. Hah? Harus membenci. Harus Kau membenci. Harus Kau pasti dibenci keluargamu. Ya bukan Dan terpaksa dibenci kau keluarga, meninggalkan Bahlul. keluargamu itu. Dalilnya bukan dibenci, tapi kau yang harus membenci ibumu untuk bisa menjadi pengikut Yesus. Kau Ini, yang oke. harus membenci ibumu. Betul begitu? Betul? Sudah aku jelaskannya, Betul ya. Jangan di begitu? mute ya. Jangan di mute ya, biar ku jelaskan ya. begitu? Betul begitu? Aku jelaskan ya. Aku jelaskan ya, jangan di mute ya. Ya, silakan, Oke, silakan. gini. Silakan. Gini. Kebohongan Gini. dimulai. Teng. Loh, gini. Ah. Contoh, Ya. kamu Islam, masuk kamu Kristen. Contoh, kenapa kau contoh? Biar Dalil gampang, biar kitabmu, kamu paham. dengar. Biar kamu paham, itu Jikalau perumpamaan, seorang itu datang perumpamaan. kepadaku dan dia tidak membenci ibu kandungnya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Tuh dalilnya. Pertanyaan Oke, saya, pertanyaan saya, apakah menurut perintah Yesus kalau untuk menjadi pengikutnya harus membenci ibu kandung? Ya atau ya? Jawab. Udah, biar aku jelaskan ya. Biar aku jelaskan ya. Jangan di mute dong. Kalian dari tadi itu Udah kau ngomong, perumpamaan. nggak usah kau kayak gitu, ngomong aja. Gini, oke. Itu perumpamaan. Ketika kamu kok langsung takut banget, kok takut banget. Kok takut banget. Gimana perumpamaan? Kalau kau tidak membenci ibumu, anak-anakmu, istrimu, kamu tidak bisa menjadi pengikutku.
Perumpamaannya gimana maksudnya? Perumpamaan kayak mana Makanya maksudnya? dibilang makanya Coba, coba. makanya Yesus Coba, itu coba. ngomong, oke, Coba kau oke, perumpamaan apa? Perumpamaan dengar apa? dulu, dengar biar ku jelaskan. Oke, gini. Kamu kan Islam. Ketika kamu masuk Kristen, kamu dibenci keluargamu. Kamu sudah berkali-kali Bukan diperingatkan. dibenci keluarga, Dengar dulu, iya, dengar dulu, Yang dengar dulu, dengar diajarkan dulu. di agamamu Dengar dulu, itu saya belum adalah, selesai. jangan kau putar balik dalilnya, jangan. Ketika saya menjadi, ketika saya menjadi Kristen, dalilnya mengatakan saya harus benci ibu bapak saya. Betul? Betul? Benci keluarganya demi agama kebenaran. Demi Betul nggak kebenaran. itu? Betul tidak saya disuruh untuk membenci keluarga saya? Dengar. Ya. Ya. Betul. Betul nggak? Dia membenci keluarganya. Membenci, dia bukan dibenci. Jadi saya kalau saya masuk Kristen, saya disuruh membenci anak istri saya. Betul atau tidak? Betul. Jangan mute lah. Kenapa kalian takut banget menjelaskan? Bukan Itu Kenapa dibenci takut? ya. ajaran Bukan kasino. dibenci, tapi Itu ajaran kasino. Kenapa kalian? Itu ajaran kasino. Tuh baca. Iya. Baca. Jikalau Baca, seorang Ten. datang kepada Konteksnya apa, Kristen, konteksnya apa, konteksnya apa? Konteks lagi. Konteks Lari saya. ke Oh, gimana konteks ya? Oke. Ketika orang itu Kenapa kalian datang takut? Saya kepada jelaskan. Tuhan Kenapa kalian takut? Saya untuk jelaskan. menjadi orang Kristen dan dia tidak membenci ibunya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi kalau saya masuk Kristen, saya diperintahkan untuk membenci orang tua kandung saya. Itu ajaran kasih. Hah? Woi, Juma, itu ajaran ngomong kasih. sama saya dulu. Udah kasih saya ngomongnya. Hah? Itu ajaran Halo. kasih. Udah kasih saya ngomongnya. Hanya Ya, kasih dia ngomong, kasih dia ngomong. hanya Kenapa? orang Kenapa bahlul takut kalian saya yang ngomong? bisa Kenapa percaya kepada Kristen bahwa Kristen Halo. adalah agama kasih. Hanya di orang agama kita bahlul, nggak ada takian, nggak hanya ada orang dakwah, yang nggak ada tidak menipu punya dalam tiga otak. hal. Hanya pemakan tahu, babi yang otaknya Juma. cukup lemak yang bisa mengatakan Juma, ngomong Kristen sama itu saya ajaran dulu dong. kasih. Juma. Nangis. Halo Juma, biar Dengar dulu, Halo. tunggu. Saya jelaskan dulu. Ya boleh, silakan. Ya udah kau jelaskan. Gini loh, Kebohongan dimulai. Teng. Membenci Gini ya, loh. jangan dibenci, Gini. bukan dibenci. Di sini nggak Iya, ada tulis dengar. dibenci. Makanya saya nanti saya sampai saya ngomong baru kelihatan kamu membenci. Dengar dulu makanya. Ketika Silakan. misalnya si Juma Penipuan orang, dimulai. Teng. ya, dengar dulu. Si Juma orang Islam. Si Juma orang Masuk Islam. Kristen. Masuk Kristen. Terus sudah berkali-kali diingatkan sama keluarganya supaya tidak masuk Kristen. Tapi tetap dia harus masuk Kristen. Nah, ujung-ujungnya dia diusir dari rumah itu. Dia tidak diakui sebagai keluarganya lagi. Terpaksa Jadi dia mengikuti itu kan, dia pasti mengikuti itu kan demi agama yang benar kan? Jadi saya harus membenci mereka. Wah, Terpaksa mau nggak mau kamu pasti membenci. disuruh membenci. Oh, Bahlul. Ini ajaran kasih ternyata kayak gitu. Jadi kalau saya masuk Kristen, Kan demi saya kebenaran, diperintahkan membenci keluarga saya. Ini ajaran Dengar kasih. dulu. Dengar Ini ajaran dulu. kasih. Hah? Ketika kamu membantah omongan keluargamu, apakah kamu nggak membenci itu namanya? Kan membenci Oh, namanya kan? enggak, bukan begitu. Berarti saya diminta untuk membenci mereka. Kok diminta ketika Nah, kamu ini membantah dalilnya. omongan keluargamu? Dalil. apakah kamu- Dalil. Iya, Dalil. Itu Oh, Yesus bacain. yang ngomong, Itu dalil. Balul itu Iya, betul, Yesus yang ngomong, betul, itu dalil. Yesus yang ngomong. Yesus berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan Wah, kena tombak. Wah, Ya, kena jadi- tombak. Jadi jelas ya. Jadi dibilang sama Bang Pagan harus membenci setelah orang tua kita mengusir ya, Ya. tidak terima kita jadi Kristen, kita harus membenci. Luar biasa. Membenci Kau teman-teman. bantah sendiri itu ayat kau. Kau Iya, bantah itu ayatmu. tapi kita tetap pergi dari keluarga itu kan, tetap walaupun kita diusir Tapi kita tetap ngapain harus Iya. membenci, kocak? Kenapa harus membenci? masalahnya kita sudah diusir dari Halo, keluarga bisa itu. bicara? Ya Masalah kalau kita sudah tidak dibenci, dianggap kalau dibenci itu wajar. Ini diperintahnya membenci, kocak. Iya, jadi gini, aku kasih sharing ya. Contoh, aku mualaf. Ya, aku dibenci sama kakakku. Dengar dulu, Bang Pagan. Aku mualaf, aku dibenci sama kakakku dan keluargaku. Dibenci aku. Tapi apakah aku membenci mereka? Tidak. Karena di Islam kami dilarang. Apapun ceritanya itu keluarga. Tetap harus menjalin silaturahmi. Di Islam Kamu diajarkan membantah. seperti itu. Kalau Bang Tapi kan Pagan, ajarannya terbalik. Keluarganya tapi kan ngusir kamu dia. membantah. Membencilah kepada orang tua. Luar biasa. tapi kamu kan membantah omongan keluargamu. Apa enggak Enggak, membenci saya nggak itu namanya? membantah. Kenapa saya membantah? Membantah, nggak suka. Ini Bisa ngomong nggak membenci, ini? kocak. Ini membenci. Kan kamu masih- Perintahnya membenci. Itu maknanya dulu. Jir, gurunda kena tomat. Gimana sih otak kalian? Gini loh. Kamu Ya yang otak kalian yang kayak menyodong. mana? Masa kalian masih jelas ini masih Masa disuruh benci? jelas-jelas membenci. Gimana Jika sih lo- kau bantah coba itu? kalian didik. Itu Perkataan maknanya kau. gini loh saudara. coba, Itu coba, maknanya coba, kebenaran coba di atas dengar. segalanya. Aduh.
Jangan terfokus sama bahasanya. Itu maknanya seperti itu. Oh, Kebenaran di baca atas kitab bukan segalanya. bahasanya. Oh, baca Kita kitab berperang bukan kepada diri bahasanya. sendiri. Itu contohnya. Dengar dulu satu. Gini. Kalau kamu tetap tidak mau masuk Kristen, berarti kamu sudah tidak membenci lagi. Harus membenci. Iya, itu Kenapa termasuk lah harus membenci. diajarkan membenci? Enggak lah, membenci itu artinya benar-benar nggak suka, ya, nggak suka Tapi gitu. Kan bisa demi kita agama benci. yang benar. Makanya kadang-kadang kan orang Islam kalau murtad kan langsung diusir itu dari keluarganya Oh, langsung. ajaran kebencian. Oh, berarti ternyata. kalau murtad, Oh. kalau murtad berarti Makanya harus benci orang tua ya? Makanya Ya, dengar Yesus nih. mengatakan, Membenci. ketahuilah sebelum Dengar kamu nih. dibenci, aku sudah dibenci duluan. Sebelum kamu dibenci, Oh, aku harus sudah membenci Itu duluan sebelum dibenci. dibenci. Ya Allah, ya Allah. Mi. Maksudnya Bukan lu. ketika Halo, Aduh. Pagan, kamu biar saya ngomong dulu, Pagan. Halo. Itu maknanya kebenaran di atas segala-galanya. Kita kalau nggak perang melawan diri sendiri, kita nggak akan tahu kebenaran. Dijamin itu. Terus. Ini semua pernah sekolah gitu ya. Maksudnya gini, ketika orang Kristen itu kafir, kalian bekerja sama kafir, sama orang Kristen, boleh nggak itu? Kalian menikmati ngomong ciptaan apa? kafir. Boleh. Ngomong Boleh kok. apa? Ngomong Iya, apa? dia Dulang. boleh kok kerja sama orang Gini Kristen. maksudnya seperti ini. Kalian sadar nggak? Apa yang kalian nikmati sekarang ini ciptaan kafir semua? Nggak semua bang. Semua. Kok Mau semua bang? mengklaim apa? Coba buktikan Tunggu. satu. Ini ya Kalian punya lemari. handphone yang Ini ciptakan ngomong siapa? Yang apa ciptakan sih? handphone. Lemari Apa dibuat sih? sama orang Jawa. Kok ngomong apa sih? Fokus Iya, ini, maksudnya jangan aneh lari gitu loh. kemana-mana. Apa kau? Apa kau kafir kalau bikin usaha di Indonesia? Kalau Maknanya bukan gini. Muslim yang beli, Dengar, yang saya pakai, sekali ngomong nggak doang akan ini. laku. Ingat itu. Enggak. Yang mayoritas Jadi, agama kalau itu seorang Islam. datang Sama Pagan. Ya. mereka nggak kau beli Biar saya itu baca ya. mereka. Ya Biar saya baca ya. Fred. Tunggu. Ya ini yang pasti aja nih. Ini tempat tidurku. Kan aku yang pesan nih. Dipannya kemarin dibuat sama Pak siapa namanya ya? Pak Agus apa gitu namanya. Itu Muslim Pak yang buat. Nggak ada kafir yang buat Pak. Ini gimana sih? Ini tempat tidurku nih Pak. jadi Apa gini, kalau ada murtadin, Bahannya dari mana? kalau ada Loh, bahannya murtadin, dari kayu lah. Dari Masuk mana lagi? Kristen harus Ada benci aja. orang Kan tuanya kau ya? bilang kasur. Emang kasur itu Enggak. Aku bilang jangan. dipan yang tadi aku bilang dipannya. Jangan lari dulu. Selesaiin dulu ini. Jangan kemana-mana. Iya, oke. Apain? Jangan saya pagi. Ya gini. Kan udah saya jelaskan. Itu tentang memikul salib. Kenapa nggak diajarkan Jadi- kalau orang tua kamu mengusir kamu, ya kamu harus doakan orang tua. Makanya ya, saya bilang kamu itu harus perumpamaan. Baik-baikin orang Makanya- tua. Ini nggak Apa ini membenci. perumpamaan nih? Kayak Enggak, gini itu- perumpamaan. Itu Anjir. bukan perumpamaan, tapi maknanya Satu bilang kebenaran di perumpamaan, satu atas bukan. segala-galanya. Julius, Itu loh maknanya. Julius. Gini. Julius. Ketika dia satu di antara kalian murtad, orang tua kalian sudah melarang. Tapi Bentar. Kau susun kata-kata dulu. Ustadz gue mau ngomong. Bentar. Jadi gini, dengar dulu. diam dulu, Ya, Pagan. boleh, Diam dulu, siapa Pagan. aja lah. Diam dulu, Pagan ya, semuanya diam dulu. Diam Pagan. Sabar, diam, Pagan. diam. Jadi kalau ada Jangan perlu orang, banyak-banyak cerita ya. kalau ada orang yang nerima Yesus, berarti dia kemudian dilarang oleh orang tuanya, dia harus membenci keluarga orang tuanya, membenci bapak, yang benci ibunya. Berarti bertentangan nih. Kalau Islam tidak boleh seperti itu. Buka Cebi. bukan dia harus Kristen juga membenci tidak boleh. keluarganya. Dengar dulu. Malah Buka sangat hormat kepada orang Al-Ankabut tua. ayat 8. Dengar dulu. Kepada siapapun hormat dia. Sebenarnya hati ini tetap kita sayang sama keluarga itu, tapi mau nggak mau kita harus membantah omongan keluarga itu demi agama yang benar. Membantah bukan membenci, oi. Membantah itu bukan Membantah sama membenci beda. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kamu Dengar nih. bantah omongan keluargamu, kalau kamu Dengar, bantah Pagan. omongan orang tuamu, apakah Pagan. bukan membenci itu namanya? Pagan. Loh, Dengar. mama aku suruh aku beli Wajadilhum sayur, billati aku hiya nggak mau. ahsan. Mak, aku nggak mau Membantah beli, itu Mak. bukan Tapi dengan aku nggak benci kebencian. mama aku. Diam dulu, Julius. Membantah itu bukan dengan kebencian. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka Al-Ankabut dengan cara berapa, yang ahsan. Ustaz? Dengan cara yang ahsan, the best way, dengan cara yang baik, bukan dengan cara Iya, membenci. seperti itu. Cuman masalahnya nggak Dari- bisa. Mana ada? Secara Di yang situ baik suruh nggak membenci bisa. kok. Di situ Dari suruh Al-Quran membenci juga gimana ya. sih? Jadi ada perbandingan ya. Di situ suruh membenci. Kalau Gini di ya. kami tidak. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ahsan itu dalam bahasa Inggris superlative pronoun, good, better, best. Ahsan itu isim tafdil dalam bahasa Arab, artinya good, better, best. The best way, ahsan itu. Dengan cara yang ahsan. Al-Ankabut berapa? Kenapa, Seth? Tapi ayat yang Al-Ankabut tadi lu berapa? kenapa kalian separuh-separuh kalian baca ayat yang tadi? Ayat 8. Banget kalian. Kita nggak diajarkan, kita Enggak, diajarkan. separuh-separuh nggak ngerubah isi ayatnya itu. Enggak, kalau yang barusan ini membenci itu saya akuin itu, makanya saya udah jawab. Tadi yang Nah, ditunjukkan sekarang diakui. Suruh benci. tapi kan udah saya jelaskan itu memikul Luqman salib. ayat 15, Cep. Luqman aja deh. Cuman yang ditunjukin sama si Kores tadi, masalahnya Kita kita bandingkan, diajarkan itu. Luqman ayat 15. Luqman Masalahnya ayat kita 15. diajarkan. Gini Tentang orang saudara-saudara yang ya. murtad. Dia, dan masalahnya orang yang kita, mu'alaf. masalahnya kita Dengar ya? diajarkan Ini bahkan kebanyakan kita bicara. diajarkan Pagan. mendoakan bagi orang yang Tunggu dulu kamu mengutukmu. diam Pagan. Doakanlah bagi orang yang Diam dulu. mengutukmu.
Nih, kita bandingkan ya. Bagaimana orang yang mu'alaf kepada orang tuanya yang masih non muslim. Nih baca. Ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan Allah, Udah biar aja Pak Gan, mau hadis mau apa biar aja. dengan sesuatu, Kalau di ya, hadis beda lah. maka janganlah kamu Harusnya mentaati aturan keduanya, dong, harusnya tetapi aturan pergaulilah dong. keduanya di dunia Kalau dengan hadis baik. mah tafsir-tafsiran. Al-Quran itu Pak. Itu Al-Quran, Oten, ya Allah. Ayat berapa? Wasahibuha fid dunya ma'rufa, maka tetaplah pergauli mereka di dunia dengan cara ma'rufa, dengan cara yang baik, bukan dengan cara dibenci. Kita cukup menolak ajakan mereka untuk menyekutukan Allah. Bukan masalahnya otak kalian yang kotor, kan sudah jelaskan tadi. Ketika Justru penjelasanmu makin jelas fatal. Jadi itu membenci kau bilang bantah. dengar dulu. Kok saya jadi seperti ini? Ketika kalian membantah omongan orang tua kalian, tetap kalian masuk Kristen, apa bukan membenci itu namanya? Mana ada membenci ya Robby, ngadi-ngadi. Kalau dibenci kemungkinan Ada orang iya. Kristen yang membenci orangnya tuanya tidak ada. Tapi ini perintahnya Saya berani jamin. membenci, Pak Oon. Tidak ada Pak kalau Oon. tapi dalam Kasih Gurunda. Masa ditafsir sih? Gurunda Udah wajahnya jelas hikmat begitu nggak? kok masih ditafsir. Ambil alih Benci Gurunda, Bapak. ambil alih. Kita ngopi siap. dulu. Halo. Mohon izin. Ini perintahnya udah jelas nih. Cuma Satu kalau Yohanes. dipanggil Ah, sama ini CP, enak. kalau dipanggil sama CP. Udah nih, langsung aja nih. Yohanes 2:15. Ya Janganlah udah. kamu Oke, silakan. mengasihi dunia dan jangan kau mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Itu dalil kitabmu. Cuma Jikalau orang Kami itu mengasihi diajarkan. apa yang ada di dalam dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Tak boleh Maka- kau mengajarkan kasih, tak boleh. makanya Jadi dibilang, kamu di Indonesia Alkitab itu kadang-kadang terlihat banyak santun. perumpamaan. Kenapa? Kenapa kamu terlihat santun di Indonesia? Karena kamu hidup di tengah-tengah kami mayoritas Islam. Itu yang perlu kau paham. Kalau basis-basis kalau basis-basis di mana Kristen itu mayoritas, kau tengok mulutnya. yang mengakui ini, hanya yang mengakui hanya kata-kata yang mengakui babi, Indonesia hanya merdeka apa, kata-kata negara apa? binatang yang keluar. Yang Hanya mengakui negara binatang Indonesia yang merdeka keluar dari negara mulut apa? kalian itu. Yang mengakui Indonesia merdeka negara apa? Coba aku tanya kau. Apa hubungannya? Nggak ada apa hubungannya itu, nggak Ya, ada justru kalau hubungannya. bukan Kristen. Kesimpulannya, sekali lagi nih. Bukan Kesimpulannya karena bantah saya. Kesimpulannya di Selesai, Kristen selesai. tidak ada ajaran kasih. Kalau kasih Indomie, iya kita percaya. Kristen Itu kan paling kau rajin Islam, itu kan bagi-bagi karena kau Islam. Indomie. Itu kan karena Tuh. kau Islam. Cuma, Gitu loh. Itu paling santer Halo, itu cuma. bagi-bagi Ya, Indomie Kristen. Kasihlah sesamamu manusia. Tidak Kamu ada aja yang kasih ngomong loh. sesama Kasihlah manusia. sesama nggak ada. manusia dan Gimana doakan- mau mengasihi sesama manusia? Hei, dalilnya tabrakan dengan Lukas yang tadi. Bagaimana mau mengasihi manusia? Kalian dari Sedangkan 1 Yohanes 2 Kita baca apa konteksnya? nomor 15. Apa konteksnya? Janganlah kamu mengasihi dunia, jangan. Jangan kau mengasihi apa yang ada di dalam Kita dunia. baca konteksnya, baca Ini kita- Ya, konteksnya. sekarang Baca kau dari baca Alkitab. Yohanes 1, kau baca 1 Yohanes 2, silakan. Kau baca dari data nomor 1, Aku silakan. nggak bisa bacanya itu. Ya, makanya kalau kau tidak bisa, kau telan aja biar ku ajarin Bible. Jangan so hebat kau. Juma, ngomong sama saya dulu coba. Ya, silakan. Kau masuk room CP cuma kau kita dicari bahas kau apa sama nih si sekarang? CP. Hah? Kau Kita dicari mau kau, bahas apa nih? Di Kristen itu tidak ada kasih. kau jangan kau tidak ada Oh kasih. ya? Iya. Yes. Masa? Dari mana kamu tahu? Dari dalil-dalil dan dari perbuatan kalian sehari-hari di negara ini. Paham kau? Wow. Memang ini memang Wow, rakyat Kristen ini. itu kasih. Mana buktinya? Yesus itu kasih. Ya Makanya Yesus. orang Kristen Yesus, pasti kasih. yes. Yang saya tanya Kristen, Iya. bukan Yesus. Mana coba Mungkin tunjukkan yang kamu kasih di lihat Kristen itu orang yang beragama Coba. Coba kau buktikan Yang kamu di lihat Indonesia itu- ini kasih Kristen itu yang mana? Mana? Sangat banyak. Mana? Sangat Satu banyak. contoh, Saya satu. tunjukkan, saya Mungkin tunjukkan ya. yang kamu Ya. lihat Saya itu tunjukkan orang cuma yang ya. Satu beragama. contoh, satu contoh Oke, ajaran saya kasih di tunjukkan, Indonesia. diam kau, Satu. saya tunjukkan, saya buktikan kasih orang Kristen. Saya buktikan diam kau. Ya, silakan, Gini. silakan. Gini, kalian sudah sering melarang orang Kristen lagi beribadah. Iya. Dengar dulu. Kalian sudah sering menggusur gereja, melarang orang mendirikan gereja. Oke, gini. Kita sekarang lari. Nggak nyambung. Cuma Tidak Di kampung nyambung. halaman saya, di kampung Nggak halaman saya di Toba. nyambung. Di Yang kampung saya halaman saya. minta ajaran kasih. cuma ya. Buktikan ajaran kasih di Kristen itu yang mana? Oke, Bikin dengar, mesin kondom. dengar. Bikin mesin Kasihlah kondom itu. sesama- Gini, dengar dulu.
Kasihlah sesama Iya, itu manusia. tertulis di Bible tapi tidak ada prakteknya. Dan itu yang kamu baca. Hei, saudara. Gini. Apa yang kau Dengar bacakan dulu, semua kami tadi? praktekkan. Hei, saudara. Kenapa takut kau Juma? Juma, Sadarkan saya, dengarkan kamu saya. mengatakan sesuatu Matius yang 22, dengar dulu biar saya Kamu sendiri Kau ngomong. yang harus mendengarkan Juma, saya. kamu mau kenyataan nggak Juma? Iya, Kamu coba mau tunjukkan. kenyataan sesungguhnya. Coba tunjukkan ajaran Kamu kasih ngomong. kenyataan di Kristen mana. Oke, gini, diam kau ya, Mana? diam kau ya. Diam kamu Jangan dulu. dipotong ya. Kamu tahu kenyataannya Juma. Sudah sering Kamu mengusul ngomong. Mana? orang lagi beribadah. Mana? Ngomong Mana di Jadi Kristen orang kasih itu beribadah mana? kamu Coba. Dengar dulu. Mana di Kristen kasih itu mana? Coba. Hah? Kamu lihat Di sendiri kampung aja. halaman Nggak usah kami saya, di kampung tunjukin, nggak halaman usah. saya. Iyalah, Itu, Pak. kampung Mayoritas Kristen, kampung mayoritas halamanmu lo kau Kristen. cerita. Kasih tidak perlu Eh, dipamer-pameri loh. kau dengarkan sama saya. Cuma- Dengar. Oh, takut banget Kasih Cuma tidak ini. perlu dipamer-pameri. Dengarkan ya, ajaran kasih di Kristen, dengarkan. Saya lagi Ya, kamu ngomong itu, Juma. Ngomongnya sama anak TK, Juma. Saya lagi mengadakan kegiatan agama Islam. Misionaris bernama Lina Tidak Jaya datang membagi-bagi kaos ke saya pada saat acara saya diadakan di Bandung. Ajaran kasihnya bagi-bagi kaos. Kaosnya saya bakar. Apa yang Juma, terjadi? kamu itu guru TK, Juma. Apa yang Mana terjadi? ada- Kamu ngomong Apa sama yang anak TK. terjadi? Orang Apa Kristen yang mengasih terjadi? kaos sama kamu. Saya yang Mana dalilnya? dilaporkan di Polda. Mana dalilnya? Ajaran Mana dalilnya? kasih. Ajaran kasih. Mana Ajaran dalilnya, kasih. Juma? Mana dalilnya? Ajaran Kamu kasih yang itu kamu TK, maksud Juma. itu adalah Orang yang mendengarkan kamu itu bagi-bagikan atribut Kristen Sama ke TK umat kamu Islam. ngomong. Bagikan Mana kaos dengar ke kamu ya? umat Islam. Bagikan Bingung Bible ke saya kalau umat ada- Islam. Mana dalilnya Lina Wijaya Ketika ngasih kau? umat Islam tidak menerima apa yang kau berikan, laporkan di Polda. Itu kan ajaran kasihnya? Hah? Hei, itu ajaran kasihnya? Bang, itu Hah? fakta loh. Itu Gini, fakta. gini. Saya ini korban videonya. kasih dari Kristen. Kasih Juma, hoax. Kau dengar ya? Di kampung halaman saya mayoritas Kampung Kristen. halamanmu di mana? Kampung halamanmu di mana? Di Toba. Di mana? Hah? Di Toba. Di Toba. Di Siborong-borong. Di Siborong-borong. Dengar dulu. Di Dengar dulu. Siborong-borong sana Ya. babi di sana bebas gak dijual? Dengar dulu. Ya dengar dulu. Di tengah-tengah Dengar dulu. mayoritas umat Islam, di umat Islam itu bebas gak makanan haram kalian jual? Bebas gak? Bebas. Juma. Kau begitu. Bebas. Itu yang kamu maksud kasih. Dengar dulu. Aduh. Dengar dulu. Pagan, diam dulu kamu, Pagan. Kamu Kami nggak tidak maksa kamu diam, makan. diam, Dengar diam. dulu makanya. Oh, Dengar Juma. dulu. Kenapa takut? Oh mama Di kampung di halaman Toba, saya, tempat kelahiran saya di di situ ada Toba masjid. sampai Nggak tembus pernah saya kami ke gusur, Samosir. nggak pernah kami balas Lihat dendam. itu pedagang-pedagang babi, mau tahu kau? Pedagang babi Ngajak paha minggu Juma, gede banget suaranya. di Pantasan itu aja minggu gede banget dijual di suaranya. mana-mana. Padahal Kenyataan di itu situ juga menyakitkan ada loh, orang Juma. Islam. Padahal Kamu kalian itu tahu, guru TK kalian loh. tahu bahwa Yang umat mau Islam mendengarkan itu kamu. haram makan babi. Kalian seenak perut jajakan di mana-mana makanan kalian itu. Paham kau? Itu yang kau sebut kasih. Juma, kamu itu guru TK loh. Yang mendengar kamu itu anak TK. Kepada Kamu anak TK nggak, dunia Juma? hayal hanya Orang goblok. angan-angan belaka. Orang yang percaya kamu itu orang goblok. Yang mendengarkan kata-kata kamu itu orang goblok. Ya mana Percaya nggak, mana Juma? coba, jangan nangis. jangan Kenyataan nangis. itu menyakitkan loh, Mana Juma. ajaran kasih di Kristen, tunjukkan. Mana? Saya ini Banyak, korban. Juma. Saya ini Banyak. Kamu korban. nanya, tapi kamu ngomong mulu. Kamu ke room cewek sono. Kasih semua, Kamu nanya, Juma. tapi kamu ngomong mulu. Saya Pantesan korban aja kalian. minggu gede banget. Hei, saya bikin Kamu siap kegiatan menerima Islam. kenyataan nggak? Tiba-tiba misionaris Juma. Kristen datang bagi-bagi baju kaos. Saya tidak Di terima mana dong. dalilnya? Di mana Saya dalilnya tidak bahwa itu terima orang dong. Kristen ngasih kau kaos? Itu Ada cuman dalilnya, pancingan- ada dalilnya. Itu cuma Matius pancingan orang Islam aja. 28:19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Lina Wijaya Enggak, sudah maksudku kaos mempraktikkan itu, kaos itu. Lina Juma, Wijaya kamu menginginkan siap menerima saya kenyataan kemudian nggak, Juma? menjadi pengikut Yesus yang datang Mana ke Kamu itu guru dalilnya TK Lina loh, saya Juma. tidak mau. Yang mendengar kamu Makanya anak saya TK. bakar baju kaos Mana itu. Orang yang dalilnya beriman. Lina Wijaya memberikan Yang kaos mendengar bersamamu? kamu. Saya yang Yang mendengar kamu itu dilaporkan. anak TK. Aduh. Lucu. Yang mendengar kamu anak TK loh. Itu kenyataan loh. Sudah banyak pendeta yang saya mualafkan, Bung. Jangan sombong kau. bentar ya. Jadi ada beberapa hal yang harus Ya Sudah pernah banyak mualaf sih banyak. misionaris kumualafkan. Jangan sombong Mualaf kau sih ya. banyak. Yang udah mualaf terus mualaf lagi. Ya, terserah itu kan di Justru karena Kristen. pendeta, karena dia pernah baca, karena dia sering baca Alkitab. Ya dia udah, tahu siapa pokoknya kalian. intinya Pendeta itu saudara-saudara tahu siapa dengarkan. kalian. Yang mau mendengar kamu Dengarkanlah anak wahai TK. Ada penduduk nabi di bumi. luar dari Fakta loh. Yahudi, Di dia tahu Kristen kau. Orang itu pintar tidak tak akan ada yakin mendengar Tapi kalau ada ajaran ciri-ciri nabi kasih. palsu, biar tahu Baik kamu bodoh semua loh. baik Tapi dalil ciri-ciri nabi maupun palsu, mati praktek kena dalam racun, kehidupan membebaskan sehari-hari. hawa nafsunya. Itu yang harus dipahami. Ingat, ada dua kekuatan di atas muka bumi ini yang mendatangkan Kristen di Nusantara. Yang pertama adalah Belanda, yang kedua adalah Jerman. Omonganmu Dan nggak berarti, kedua-duanya adalah dikenal sebagai negara-negara raja menjajah.
Hanya orang bodoh yang mau mendengar Yang kata-kata. menjajah agama siapa? Orang Negara Islam. jajahan Bumi ini yang Jerman. menjajah agama Om orang Bendera Islam. ganti loh. Hah? Negara Percaya nggak? jajahan Belanda Itu berjeret. kenyataan loh. Dua negara Kamu ngomong inilah ke yang muka bumi membawa ini yang Kristen menjaga ke agama bumi itu cuma orang pertiwi Islam. ini. Paham? Hah? Paham ya? Dua negara penjajah Yang mau dunia mendengar inilah kamu yang itu hanya anak membawa TK. Kristen Kamu di bumi ngomong-ngomong itu pertiwi. ada artinya loh. Paham? Woi, Nggak ada Belanda. maknanya. Woi, banyak Manfaatnya banyak nggak ada. Bang Bima. Manfaatnya pun Jangan nggak sembarang ada. ngomong. Nanti kena. Jul, Serius. mainin ininya lah, kalau udah tabrakan mute lah. Negara Islam. penjajah. Dua-duanya Jangan kan terus Paham loh. ya? Ah, gitu. Jangan Kerajaan terus. Pahit siapa? Islam. Nanti Supaya setelah makin Indonesia dipaksakan merdeka supaya masuk Islam. diperjuangkan oleh mayoritas Islam, baru ikut-ikutan hidup menjajah seperti kerajaan- kasih. Ikut-ikutan kayak orang Sini kasih gua moderator. Islam Dipaksakan gitu. supaya masuk Islam. Dengarkan saya 1 menit. Kalian berdua khususnya dengarkan saya. Di dalam Udah saya keluar, pengakuan goblok. Yesus, Saya dengar kamu, goblok, benar. Dengar saya, wahai penyembah makhluk halus, dengar. Di dalam Matius 22, ketika Yesus ditanya oleh orang Farisi kabur, ya, orang Farisinya kemudian bertanya kepada Yesus, "Guru, Satu ditendang, satu kabur. hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum kasih itu tergantung kepada hukum Taurat dan kitab para nabi. Sedangkan Paulus berkata di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Berarti hukum kasih yang tergantung seluruhnya dalam hukum Taurat sudah dibatalkan oleh matinya Yesus di atas pohon. Jadi tak ada lagi kasih di Kristen. Kenapa? Karena sudah dibatalkan. Sebagaimana kalian membatalkan haramnya babi, demikian juga kalian telah membatalkan ajaran kasih. Paham sampai sini? Makanya ada dalil dalam kitabmu 1 Yohanes 2 nomor 15. Apa katanya? Janganlah kamu mengasihi dunia dan jangan kamu mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Jikalau orang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Itu perintah. Makanya di Kristen itu mana kasihnya, coba? Yang mana dibilang kasih itu? Hah? Anaknya bisa berjalan, ditentengnya anaknya ke gereja menyembah manusia bernama Yesus. Itu dibilang kasih? No, nggak mungkin. Itu adalah penjajahan akidah dan pembunuhan karakter sebagai manusia kepada anaknya sendiri. Ingat itu ya. Lukas 24 yang tadi, teman-teman. Lukas 24 yang tadi itu sudah sangat jelas. Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapak ibunya, istrinya, anak-anaknya, dia tidak bisa menjadi muridku. Jadi percuma kalian menjadi Kristen kalau kalian tidak membenci keluarga inti kalian. Sia-sia. Sia-sia. Kalian harus membenci orang tua, istri, anak supaya bisa menjadi pengikut Yesus. Aduh, ada ini. Ada yang murtadin dari Syiah. Salam. Belum. Kenapa? Salon. Ya, ini saya mau klarifikasi. Ini saya mau minta klarifikasi ke Gurunda Juma. Iya, saya mau minta klarifikasi. Kebetulan saya dari Berakin News. Saya ingin minta klarifikasi terkait Bang Juma yang membentak dan memarahi Allah. Gimana pendapat Bang Juma? Silakan Bang Juma. Ini ngomong tapi nggak ada bawa data, tiba-tiba ngoceh. Datamu mana? Datanya mana gitu? Oh, saya ada data. Bentar. Saya setel datanya ya. Kalau nggak percaya ya. Sabar. Wih, data bisa di setel coy, bukan ditunjukkan. Mantap. Mantap. Datanya di setel. Bisa di setel yang lain nggak? Tolong setel dulu nih otak teman-teman kita. Oke, saya setel dulu ya. Bentar dulu. Ini saya mau nanya sama Bang Juma. Ini terkait dengan sumpahnya Bang Juma. Bang Juma bilang saya bersumpah atas nama saya Nur Alim. Katamu tadi apa sih? Ini bentar dulu, ini sekalian ya. Ya sekalian satu-satu dong.
Nah, ini kenapa atas nama Nur Alim bukan atas nama Allah nih Bang Juma? Silakan Bang Juma. Apa sih ini? Bang Juma. Mana kok Bang Juma diam aja ini, aduh, Nggak nyambung. Nyetelnya lama. Besok edit dulu yang bagus. Udah edit baru datang. Ya begitulah kalau ibunya digauli sama kucing, lahirlah anak kayak gitu tadi. Dia itu yang fitnah saya itu, dia bikin Berak News itu, dia fitnah saya terkait dengan dugaan uang palsu. Ya, padahal dia ini lahir dari wanita palsu. Mamanya itu ini orang yang transgender, mamanya lahirlah anaknya lewat belakang. Itu sendirian atau harus combine juga? Kayak gitulah, dia sakit hati gitu loh. Sakit hati dia. Kasihan kali. Setelah dia sadari bahwa ternyata mamanya itu bukan wanita asli, lalu dia lahir dari pantatnya, sakit hati dia. Cari Bang Zuma, bikin fitnah di mana-mana. Bikin usaha wisata karena uang palsu kata dia. Sakit hati, makan susah. Iri dengan wisata saya yang setiap hari menghasilkan sampai 3 jutaan per hari. Sakit hati lo. Manusia palsu keluar dari pantat emaknya baru jadi manusia. Sian deh lo. Juga sebelum Bang Zuma bernarasi, Bang Kores bernarasi juga ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman, juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaisar Nero Juntak menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan. Saya sendiri Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya dalam waktu 5 menit. Kencangkan tap-tap layarnya di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan kasur guling bantal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani. Kita kasih paham karena kami gabungan API. Jangan pernah menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal karena isinya bisa jadi produk gagal. Awalnya kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mending kau turun dan baca majalah populer. Dan kalau cuma mau khotbah, doktrin dan dogma, mendingan diam yang jadi marhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, logika, pelesitrasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Cheers delivered, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Sekali lagi, diskusi di atas jangan terlalu bego seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima dan tetap bingung buat kalian yang masih kuar-kuar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Oke, Bang Pagan sudah selesai dicas. Oke, saya ke sini untuk naik di sini. Saya disuruh oleh CP untuk memanggil Juma ke roomnya. Saya disuruh juga untuk memanggil CP datang ke sini. Kalau begitu kita ketemu di tengah, bagaimana? Gimana? Kan CP sudah berapa kali datang, bahkan dia pernah ngasih gift sama si Juma Mawar. Nggak, si CP nggak pernah ke rumahku. Apa nggak pernah dia 2 hari kemarin. Terus dia si CP di blok sama dia. Oh, tanya sama dia, nggak pernah kalau ke rumahku. Si CP di blok. Si CP goblok. Wah, kok kemarin tunjukkan. Si CP di blok sama si Juma si CP. Si CP goblok. Gimana sih? Di blok. Kau jangan jadi budak beneran kamu nanti, nggak boleh gitu. Jadi budak beneran kamu nanti. Apa hubungan dengan goblok itu? Di blok. Tadi si Olan itu dari si borong-borong juga, nggak tukaran nomor kalian? Enggak. Jangan kau bohong ya, saya tidak pernah memblok si CP itu. Karena dia bukan manusia penting bagi saya. Memang benar si Juma ini memang benar-benar iblis ke Juma. Jangan pembohong, kau udah jelas-jelas. Yang iblis itu yang kau sembah, yang namanya Yesus itu iblis. Jelas kamu memblokir.
yang kau sembah itu loh, yang datang kepada Paulus. Dari apologi. Akulah Kristen yang Yesus yang kau isi koran, apalagi kiamat. itu Nomor iblis satunya itu. kiamat. Kau menghindari kiamat. Itu biar tahu kau. iblis yang kau Masih ada sembah sih di kiamat dalam, emang itu iblis itu. Kau menyembah batu Paham yang kau? batu yang akan kuras, yang pernah terus disembunyikan di WC. Coba kau baca Bibelmu, bertaburan nama Tuhan saya di dalam. Yesus menyembah kepada Allah. Kau Tuhan nggak malu? mu abad ke-7. Tuhan mu Kau nggak malu? Kau nggak malu dalam kitabmu itu Mana itu? bermandikan nama Tuhan saya? Tuhan mu Hei, Yesus itu menyembah Tuhan saya. Tuhan mu abad ke-7. Itu Allah Yahweh, bukan Allah Arab. Mana ada Yahweh tertulis di Bibel lu? Mana ada? Mana ada? Coba siapa yang bisa buka kamera? Dinda Pera, Kores. Yahweh, Coba kasih lihat ini ini penyembah iblis ini. Allah Si penyembah iblis, coba kasih lihat Bibelnya. Bisa buka Bibel nggak? abad ke-7 Allah. Coba lihat bertaburan, silakan. Ada yang bisa buka? Allah itu abad ke-7. Carikan saya nama Yahweh kalau ada. Yang ada nama Allah muncul di dalam di Bibel. Oke, yang dibangkitkan oleh Allah. Kepada bangsa Arab. Ayo. Ada abad Coba. ke-7. Aku Jadi bingung kau loh. jangan mimpi kau punya Allah, ya. Pagan. Kok jadi ini jongosnya si CP? Iya, masalahnya katanya padahal sedangkan Allah Iya, kenapa kok jadi jongosnya CP? Itu aja dibahas. kan. Kenapa kalian bermimpi? Kenapa kalian ngemis-ngemis sama Kristen? Kenapa kalian bermimpi? Lo ya? ngemis di Kristen. Ada nggak yang bisa buka kamera? Perlihatkan di Kristen. dalam kitabnya itu agama Kristen buatan Barat ini. Kita lihat ya, teman-teman. Ngemis, bawa Ibrahim, bawa Nabi Allah. Loh, Ibrahim itu orang Yahudi bukan. Orang Nasrani juga bukan. Apalagi orang Kristen. Itu Yahudi, woi. Kau jangan menipu kau. Loh, sejak kapan Abraham jadi Yahudi? Abraham jadi Yahudi. Dasar penyembah knalpot Mio. Orang Sumeria dia. Woi, Abraham tuh orang Sumeria, gila kau. Kau datang. Kasian kali. Yahudi sejak kapan ada? Kau datang ke grup CP. Untuk apa sih datang kepada penghujat? Bodoh kau, gila kau. Salah sendiri Gila kenapa? kau. Gila kau suruh saya berdebat dengan penghujat yang Penghujatnya ada di ilmunya. mana? Bodoh kau itu. Salah sendiri. Kenapa isi Al-Quranmu nggak jelas? Nggak jelas bagimu. Emang kau bisa baca Quran? Kenapa Kau bisa? Al-Quranmu dibaca seperti menghujat? Kamu bisa baca Quran? Bisa? Bisa kau baca Quran? Kau bisa? Bisa dong. Salah sendiri kenapa isi Bisa Al-Quran? tidak? Ketika kita baca Bisa seperti tidak? menghujat. Salah sendiri Bisa kenapa tidak isi kau bisa? Al-Quranmu? Bisa Ketika kita tidak? baca seperti menghujat, salah sendiri dong. Mana coba kau baca Quranku yang menghujat, coba. Yang mana? Yang mana Di coba? surga bersama cewek montok. Ya, aku menghujat. Yang Cewek ada di sini cewek itu untuk menghujat. Yang ada buah dada. Dasar gila. Jama-jama kalian loh. Sedangkan di kitabmu itu perempuan itu dihinakan segitu hinanya. Itu kitabmu yang kau harus pertanyakan. Al-Quran itu tidak ada menghina perempuan. Sedangkan di kitabmu bunuhlah semua perempuan yang tidak perawan. Langsung kena pelanggaran dia. Perempuan yang tidak perawan harus dibunuh. Apa itu? Cara ngeceknya itu Bang Zuma. Cara ngeceknya perawan atau nggak perawan tuh gimana Nah, itu ngeceknya? dia makanya. Dan bunuh setiap wanita yang tidak perawan. Ya mungkin disuruh tes jalan. Kalau jalannya kangkang, nggak perawan deh. Bunuh. Kasihan juga ya. Kalau yang kecelakaan gimana tuh? Kasihan ya. Jadi untuk kalian yang oten-oten, sebelum menantang Bang Zuma, sudah kunubuatkan duluan Bang Zuma ya. Ingat, ini dengar. Perkenalkan aku legenda Kaisar Nero, pewarta Golgota 3.0, mewartakan berita lantang dan jago, dinobatkan sebagai Jenderal Algojo. Nubuatanku pada Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tanggungnya sejak dari rahim, tersohor di langit bumi sampai maritim. Paham? Sampai sini paham? Oleh kalian? Dulu yang menerangkan, aku dulu. Saya siap jadi saksinya dan saya ongkos sendiri dan saya ngamplop Bu Darni. Elia, dengar dulu Bang Arif. Petrus, Kamu udah dewasa tapi bicara nggak lebih dari bocil. Apa sih Om Pipo? Udah. Saya nikahkan Opung Pipo dengan si Uniripa. Opung Pipo sama Unirifa. Mau Udah. Karena Opung Pipo kaya loh, dia punya kebun kemenyan katanya. Diam kau, diam kau perempuan, diam kau perempuan, diam kau. Kok perempuan? Diam kau perempuan.
Pak Alip. Ya, siap. Saya mau nanya Pak, kan Bapak tadi membuktikan Petrus bisa membangkitkan orang mati, Elia bisa membangkitkan orang mati tulangnya, Paulus juga bisa membangkitkan orang mati. Nah, pertanyaan saya Pak, Muhammad bisa bangkitin orang mati nggak Pak? Mukjizat Nabi Muhammad SAW ketika dijelaskan oleh Umar bin Khattab, ya, dalam sebuah riwayatnya, demi Allah, kata beliau, jika Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati, mukjizatnya, maka engkau wahai Muhammad bisa berkomunikasi dengan makhluk yang sudah mati. Apa itu? Daging kambing yang sudah diracuni tapi bisa berbicara kepada Nabi kami, memberitahukannya, dan Nabi kami mendengarnya. Begini, nah, kalau orang sudah mati bisa berkomunikasi, ini Nabi kami bisa ngobrol dengan daging yang sudah matang. Tapi ini berkaitan dengan mukjizat-mukjizat. Ingat ya, mukjizat-mukjizat yang supranatural, yang sangat tidak logis dan sebagainya. Ketika kita bahas sekarang, pasti Anda pun saling membantah-bantahan. Ngarang aja kau dari tadi ngomong, begini, ngarang semua. Pak, begini Pak. Diam, pasti Anda juga nggak akan terima. Tapi itu faktanya. Yang ini kan orang ngobrol ya sama kambing Pak. Nabi Muhammad bangkit ke manusia. Ini kan Satu dulu, Ustadz Alif sendirian, kalian bertiga loh, tambah si Darni 4 kalian loh. Yang mau ngomong nih. Sekarang begini, kalau Anda mau bandingkan begitu, coba begini, Anda mau bandingkan begitu. Kalau Yesus bisa menghidupkan orang mati, coba Yesus bisa nggak dia membelah lautan sebagaimana Nabi Musa membelah lautan? Begini, ada nggak Yesus bisa membelah lautan? Jangan suka membanding-bandingkan dengan keajaiban yang dilakukan oleh para utusan Tuhan. Semua melakukan keajaiban versinya masing-masing. Namun dari semua yang dilakukan itu, yang hebat itu Sang Maha Kuasanya, bukan pelakunya. Masalah mukjizat Nabi kami juga banyak. Umat Islam itu banyak kisah mukjizat Rasulullah yang begitu hebatnya, yang melawan akal sehatnya. Tapi kami tidak membangga-banggakan terus membahas itu. Tapi cukup mukjizat Al-Quran yang masih membimbing akal kami untuk menerima kebenaran Islam yang sampai saat ini kami bahas. Kalau masalah menghidupkan perbandingan-perbandingan seperti itu, masing-masing para rasul itu memiliki mukjizatnya masing-masing. Maka saya minta, kalau ada ayatnya Yesus bisa membelah lautan sebagaimana Nabi Musa, baru Yesus hebat. Begini Pak, kan Nabi Musa belah lautan buat ngeluarin orang Israel. Yesus belah lautan buat apa Pak? Tunggu dulu. Tunggu dulu, Theo. Tadi lu bertanya sesuatu. Bentar dulu. Lu nanya sama Ustadz Ali. Dulu, diam dulu. Ini nggak teratur nih orang kita di komunitas ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya. Waalaikumsalam Luruskan si Theo ini. warahmatullahi wabarakatuh. Head to head. Saya Diam dulu, dulu sama Juma head to head boleh. Pipo diam dulu. Biar Si saya Theo gas. lagi ngomong. Head to head. Iya, diam kau dulu, Opung. Nah, Theo, tadi lu kan tanya Belum sama ada Ustadz lawan Ali. saya, belum ada lawan saya. Nanti menghadapi. sama Bang Zuma kau. Saya tantang. Ih, sama Paulus kau nanti. Kalau aku nikahkan kau sama Darni nanti, ya. Jadi Theo, tadi kan lu nanya, ya, mukjizat Nabi Muhammad. Ustadz Ali sudah menjawab. Lalu lu tanya lagi, bisa nggak gini-gini? Ustadz Ali mengkomparasi. Pernah nggak Yesus itu membelah? Tadi lu nggak ada bilang apa tujuan mukjizat itu? Ini apa logical fallacy nih? Begini, Umi. Muter-muter kau. Begini, Nah, mohon diam izin, dulu. Umi. Lanjut biar Ustadz Alif yang jelasin dulu. Kau nih. Oke. Tuhan kau mati aja kau nggak pikirkan. Lanjut. Sampai pula kalian Yeah. menjelaskan. Oke, baik. Diam, Darni. Baik. Ada ayat Bang. Baik. Jadi gini poinnya ya. Jadi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para utusan Tuhan itu kan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan pada masanya. Masing-masing ketika berbeda tapi sama-sama mujizat yang dilakukan sebagaimana tadi yang saya bacakan di KPR 2 nomor 22. Hakikatnya Tuhan, para utusan Tuhan itu hanya perantara. Sehingga berbeda seperti itu. Karang Tuhan, Surah Al-Baqarah ayat 253 menjelaskan, kami umat Islam cukup paham dengan ayat ini. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusul faddalna ba'duhum ala ba'di minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'duhum darajat, al ayat seterusnya. Jadi begitulah para rasul memiliki kelebihan masing-masing pada zamannya masing-masing. Jadi para utusan Tuhan itu ketika masalah mukjizat dan sebagainya, kelebihannya, semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Jadi poinnya di situ. Makanya tadi kita bahas ketika Nabi Musa bisa membelah lautan, Yesus membangkitkan yang hidup.
sama-sama dia pelaku berdasarkan utusan Tuhan, hakikatnya adalah Tuhan yang melakukan, dia hanya sebagai perantara. Begitu pemahamannya gitu. Masa di perantarakan begini, orang di akhir zaman? Paulus kan rasul palsunya, penyesatnya. Darni atau Theo dulu. Ini di akhir zaman. Siapa yang mau bicara ini, si Theo atau Darni? Kalian memang nggak ada adab kalian tuh di Komal Kam. Siapa yang mau ngomong ini? Si Theo atau si Darni? Enggak beriman ke Alkitab kami. Dari tadi Ustaz Ali sendiri loh. Memang dituruni lama-lama kau, berisik soalnya. Satu-satu, kau jangan kayak Pipo kau, masih muda kau. Ya udah kau atau si Darni, siapa yang mau bicara? Ngemeng. Aku tanya siapa yang mau bicara? Jangan nangis kau jangan nangis kau. Jangan nangis. Jangan nangis kau. Diam kau punya. Siapa yang mau ngomong? Kau Theo. Ngomong kau, diam kau Darni. Ngomong kau. Begini Pak Alip, Paulus kan rasul palsunya. Kalau di agama kalian Paulus kan palsunya. Menurut Yesus juga. Orang mati. Di mana menurut Yesus? Di mana? Yesus mengatakan, di mana? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Yesus juga berkata, jika apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Jika ada orang yang mengaku, diam dulu. Jika ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Siapa yang pernah bertemu Yesus di padang gurun? Paulus ketemu Yesus di mana, Pak? Di padang gurun. Padang gurun. Padang gurun. Oh. Ya. Nangis. Begini Bang Juma, begini. Bang Juma begini. Gimana? Paulus kan palsunya. Ya jelas kata Yesus kan udah bilang sama kamu. Paulus kan rasul palsunya, bisa bangkitkan orang mati. Petrus rasul palsu bukan Bang Juma? Kalau yang kamu maksud itu Petrus, yang muridnya Yesus, kamu kenapa? Ayo lanjut, silakan. Kamu kenapa? Begitu diajarkan dalam agamamu. Silakan dilanjutkan Bang Juma. Nah sekarang di dalam Matius 24 nomor 24, si palsu ini mampu melakukan mujizat kan? Betul nggak? Menurut Yesus. Betul nggak? Bahwa nabi palsu, Mesias palsu bisa melakukan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kamu bangga? Kamu bangga? Bahkan Paulus itu hampir dianggap Tuhan, paham kau? Dia bukan hampir lagi, dianggap dewa malah, dianggap Tuhan. Dewa Hermes katanya si Paulus ini. Kenapa? Saking bisanya melakukan mukjizat. Sementara Yesus mengatakan ciri-ciri penyesat, ciri-ciri nabi palsu melakukan mukjizat yang banyak menyesatkan orang. Telan sudah kau itu, terpenuhi semuanya di Paulus, paham kau? Oh, salah Bang. Salah Bang Juma. Salah kok Bang Juma. Kok salah Bang Juma? Paulus itu tidak pernah menjijikkan kehidupannya dalam hidupnya itu, enggak pernah itu berzina. Itu tidak dikatakan begitu. Hei, Ibu Darni, Bu Darni. Jadi dia bukan penyesat. Coba saya tanya sama Bu Darni, kitab apa nama kitab sejarah kehidupan Paulus? Jangan sampai dia gauli kambing. Dia kan nggak tahu, kita nggak tahu sejarah hidupnya. Kitab apa nama sejarah hidup Paulus? Hah? Yang kau baca itu adalah surat-surat halu yang 13 bab itu, 13 buku itu. Mana sejarah hidup Paulus coba? Nama bapaknya aja kau nggak tahu. Sekarang jangan sampai dia suka perkosa tetangganya. Oh, nggak ada sejarah. Mana sejarah hidupnya dalilnya? Paulus? Mana sejarah hidupnya Paulus? Sejarah hidupnya dicatat sewaktu dia bertobat, dia dipilih oleh Yesus. Mana sejarah hidup itu yang Paulus? Dicatat dia. Ngapain hidup kita Paulusnya di mana? Yang kau terima itu Bu Darni, yang kau baca itu adalah karangan-karangannya. Yang saya tanya pendapat kalian. Malam Pak Ustadz. Malam Pak Ustadz. Bisa nanya dikit tidak? Buku apa? Supaya saya tahu bahwa Paulus itu orang suci, nggak pernah perkosa ayam. Memang Paulus itu tidak pernah melakukan kejahatan. Mana kitabnya yang bisa saya baca supaya saya tahu sejarah hidup Paulus itu? Kitab apa? Kisah para Rasul. Kisah para 9 ayat 15. Dia dipilih oleh Yesus. Kalau sudah dipilih oleh Yesus, mulai dari situ. Yang saya tanya itu kisah hidupnya. Jangan lagi dilihat kisah hidupnya. Kisah hidupnya.
Mana tahu dia pencuri ayam, mana tahu dia suka perkosa monyet, mana tahu dia suka sodomi kambing. Mana kita tahu? Kita tidak tahu sejarah hidupnya Paulus, Bu Darni. Jangan sombong Anda. Mana sejarah hidup Paulus mana? Tunjukkan sejarah hidup Paulus mana? Nggak ada sejarah hidup Paulus, nggak ada. Tidak ada sejarah hidup Paulus itu, nggak ada. Jangan kalian menipu diri kalian. Apa? Jangan kau bawa hadits. Paulus dulu tunjukkan sejarah hidupnya. Paulus, dia ngapain aja? Jangan sampai dia memperstrikan ayam. Mana sejarah hidupnya Paulus? Mana sejarah hidupnya dulu. Jangan kau mengatakan Paulus itu orang suci kalau kau tidak tahu sejarah hidupnya. Mana sejarah hidup Paulus? Mana hidupnya? Coba. Pada saat dia usia 30 tahun. Pada saat dia usia 30 tahun, apa yang dilakukan Paulus? Lakukan apa yang dilakukan Paulus pada saat usia 30 tahun, usia 35 tahun, usia 36 tahun. Paulus ngapain aja? Jangan sampai dia germo. Ini data. Mana? Silakan. Jangan ada yang memotong ya, jangan memotong. Ya, silakan. Dulu sebelum dipilih Yesus, dia adalah penganiaya umat. Sejarah hidup lengkapnya, Bu Darni. Jahat. Sejarah hidup lengkap. Sudah bertobat. Sama seperti kita menghitung setelah bertobat. Risalah kenabian sama dengan Sirah Nabawiyah. Sejarah lengkap kehidupan nabiku, Nabi Muhammad. Nama kitabnya Sirah Nabawiyah. Nama kitab untuk mengetahui sejarah hidup Paulus itu apa? Jangan buku apa? Masa lalu. Buku apa yang harus saya baca supaya saya tahu Paulus ini ngapain aja? Kisah para Rasul 9 ayat. Kisah para Rasul 9 itu tidak mengkisahkan tentang hidup Paulus dari kecil sampai dia menggol. Gak ada itu. Dikisahkan yang sudah harus supaya kau tahu bahwa Paulus itu bukan pesinak. Supaya kau tahu bahwa Paulus itu bukan pencuri kambing. Supaya kau tahu bahwa Paulus itu bukan pencuri ayam. Paham? Gini, Bang Juma. Jangan kau ngarang-ngarang. Paulus itu orang suci. Mana sejarahnya? Mana sejarah hidupnya? Bang Juma. Jangan sampai Paulus itu suka sodomi pamannya. Siapa tahu Paulus itu suka naiki kuda. Siapa tahu Paulus itu suka naiki tantenya. Mana sejarah hidupnya? Tunjukkan dulu pada saya. Baru kalian cerita. Islam ini selalu sibuk sama agama Kristen. Bingung. Mana. Coba tunjukkan sejarah hidup Paulus itu mana? Tunjukkan ke saya. Ngapain aja Paulus usia 17 tahun? Setelah bertobat, Paulus tidak pernah mengawini anak kecil. Mana sejarah hidupnya? Kau ngomong seenak perut, tak ada sejarah hidupnya. Mana ada datanya Paulus mengawini anak kecil? Mana ada? Maka dari itu, mana sejarah hidupnya, Bu Darni? Mana sejarah hidupnya? Siapa tahu dia memperkosa bayi? Siapa tahu? Mana sejarah hidupnya? Tidak ada. Mana? Sejarah hidupnya. Sejarah hidupnya. Jangan dikit ya. Kenapa dikit loh? Jangan dikit. Jangan dikit. Pak Pipo. Mana? Sejarah hidupnya Paulus. Siapa tahu Paulus pernah bercinta dengan Pak Pipo. Mana coba sejarah hidupnya, tunjukkan ke saya. Kalau kamu kan kafir, sudah bisa menunjukkan sejarah hidupnya Paulus dari nol sampai dia meninggal masuk neraka dan tanpa Bibel tidak bisa kau mencerminkan ada sesuatu yang negatif, baru Bu Darni bisa ngomong. Tapi kalau tidak sejarah hidupnya, apa dasar ibu mengatakan dia orang suci? Hah? Mana sejarah hidupnya? Dia sudah bertobat. Bertobat apa? Bertobat di mana? Yesus. Pilih Yesus mana? Mana ada Yesus pernah mengatakan dia pilih? Gak ada. Gak ada. Itu hei kisah para Rasul 9 itu karangan asistennya Paulus sendiri. Itu adalah asisten Paulus yang mengarang itu. Yang saya tanya sejarah hidupnya. Sejarah hidupnya mana? Sejarah hidup Paulus mana? Ngapain dicatat sejarahnya yang sudah bertobat? Supaya kita tahu bahwa Paulus itu tidak pernah perkosa kucing. Dia penjahat sebelum dia bertobat. Itu aja tidak ada sejarah hidupnya, tidak sejarah hidupnya. Sedangkan tidak ada sejarah hidupnya saja Paulus keciduk, dia penjahat. Apalagi kalau ada sejarah hidupnya. Mana sejarah hidupnya Bang Juma ini memang apa kali? Mana? Tunjukkan sejarah hidup Paulus dulu. Baca kisah para Rasul 9 ayat 15. Ayo. Ya cuma satu ayat itu. Cuma satu data itu gitu. Dipilih, ngapain lagi kembali ke belakang? Ngapain lagi? Cuma satu data itu. Cuma satu data itu. Sudah bertobat, ngapain Abang ingat-ingat masa lalunya? Ngapain diingat lagi? Kan sudah bertobat. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Paulus itu sudah bertobat, oke, sudah bertobat katanya. Mana kelakuan Paulus setelah bertobat? Mana? Tunjukkan ke saya. Mana? Orang dia larang bersunat. Hah?
Orang malah diajarkan makan babi, itu dibilang sudah bertobat. Kalau saudara bisa menunjukkan sejarah hidup Paulus, ngapain aja dia setelah bertobat, baru kita lihat, oh dia tidak pernah melakukan hal yang negatif. Tapi sejarah hidupnya tak ada. Maka orang bisa saja berkata dia pernah memperkosa kucing, karena tidak ada sejarah hidup. Mana sejarah hidup Paulus? Dengar Bang Juma, ini sejarahnya lagi. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Di dalam masa cuman kayak gitu. Yang namanya sejarah hidup itu, Bu Darni, mulai dia hidup. Sejarah hidup mulai dia hidup. Kapan dia hidup? Berapa tahun Paulus hidup? Semua tahun pertama, kedua dan seterusnya itu harus diceritakan. Itu sejarah hidup. Lah ini yang dicatat supaya ibu tahu. Begini Ibu Darni, orang-orang Kristen itu suka menghina Rasulullah, Rasul kami, dikarenakan semua apa yang dalam hidup Rasulullah itu diceritakan. Nah sekarang yang adil dong, Paulus juga harus menceritakan sejarah hidupnya ngapain aja dari hari ke hari dong, supaya kita tahu untuk membandingkan dengan nabiku Nabi Muhammad. Iya Bang Juma, Bang Juma, dengar dulu Bang Juma, Nabi Muhammad kan sudah mengenal Allah. Kalau Paulus sebelum mengenal Yesus, siapa dia jahat. bilang, hei Bu Darni jangan jadi iblis yang nyata di sini. Paulus itu mengaku ahli Taurat, Paulus itu ahli kitab, berarti dia jauh lebih mengenal Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Itu loh, Paulus itu ahli kitab, ahli Taurat, orang Farisi. Ibu ngerti orang Farisi? Orang Farisi itu orang yang paling mendalami tentang kitab Tanakh. Faktanya apa? Dia mengajarkan sesuatu yang melanggar hukum Taurat, bahkan hukum Taurat dianggapnya sampah, skubalon, tinja, kotoran. Paham enggak? Itu yang Anda katakan sebagai rasul. Di mana Nabi Muhammad mengatakan bahwa hukum Taurat itu tinja? Di mana? Tapi Paulus mengatakan hukum Taurat itu tinja. Anda sudah bisa ngukur di situ. Paulus ini wakilnya siapa? Firman Tuhan dibilang tinja. Paulus ini siapa? Bang Juma, tahu Bang Juma apa ciri-ciri orang Farisi yang dimaksud Yesus? Ini dia. Tahu, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Paulus lah itu. Dengarkan, makanya aku yang mempunyai Alkitab, biar gua cari Bang Juma. Matius 23 nomor 15. Bukan. Matius 6 ayat 5. Memamerkan kebaikan. Itulah orang Farisi. Memamerkan Paulus lah itu. Gak pernah dipamerkan kebaikan. Paulus mengatakan dalam hal ketaatanku kepada Taurat aku tidak bercacat katanya. Ayo. Dulu Bang Juma. Supaya aku kasih tahu ciri-ciri orang Farisi. Ini dia. Memamerkan Paulus kebaikan. memamerkan dirinya. Suka berdoa di tempat umum. Dia tidak pernah kemudian Paulus ini mentaati hukum Taurat setelah dia mengaku bertemu dengan makhluk bernama Yesus. Itu ciri-ciri orang Farisi. Baru nomor 3, menganggap diri sendiri lebih baik. 1 Timotius 1:20. Mereka paling saleh dari orang lain. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Kenapa Paulus menyerahkan orang kepada iblis? Kenapa? Maksudnya diserahkan kepada iblis, dibiarkan dia karena sudah dinasehati tidak mau. Dibiarkan, diserahkanlah dia kepada iblis sampai dia bertobat. Itu 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kenapa orang diserahkan kepada iblis sebenarnya? Kenapa? Percuma orang diserahkan menghina Rasul Paulus. Percuma Pak. Saya tidak menghina saudara. Saya bertanya, mana kisah hidupnya? Mana kisah hidupnya? Mana tahu? Saya tidak menuduh, tetapi mana tahu? Karena tidak ada sejarah hidupnya. Mana tahu dia tukang sodomi ayam? Begini Bang Juma. Mana sejarah hidupnya? Yang menyodomi binatang. Nabi Anda Bang Juma ada di hadis. Sahih lagi. Mana coba tunjukkan ke saya. Bang Juma? Tunjukkan ke saya, bacakan hadisnya. Bang Juma ini coba tunjukkan ke saya. Tunjukkan, silakan. Silakan. Itu Bang Juma yang boleh hadis yang terpuji. Bang Juma, hadis tunjukkan ke saya. Mana? Nomor 1300. Apa katanya di sana? Apa katanya? Sini dikatakan ya. Kitab hukum hudud dan Syafi'at telah meriwayatkan dari Hasim. Inilah Kristen. Dari Abu Rujain, dari Nuh Abbas, bahwa ia pernah berkata, barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. Itu dia. Ya udah, jadi ibu mau menggauli binatang?
Ini bukan Alkitab kami nih. Lah, Ini itu jamiat dalil. terhiji. Dengar Bu. Yang menggauli binatang itu orang gila. Mana ada orang menggauli binatang? Orang gila itu yang menggauli binatang. Nah, orang gila itu ada hukum? Enggak ada. Jangankan menggauli binatang, menggauli anak kandungnya saja kalau orang gila nggak ada hukumnya. Makanya Bang Juma, Paulus nggak ada seperti ini disuruh. Tidak ada Mana penghukuman. sejarah hidupnya? Mana sejarah hidupnya? Mana sejarah hidupnya? Tunjukkan. Jangan Anda mengatakan, mana ada Paulus? Mana sejarah hidupnya? Kita pelajari hari per hari hidup Paulus itu ngapain aja. Turun aku, dimati-matikan pun awak ini malas. Sejarah hidupnya Paulus ngapain aja? Udahlah kalian lah melawan Bang Juma. Mute aku nih, malas sekali aku. Yang jelas Paulus itu melakukan kesucian di dalam penampilannya. Ya. Kesucian. Kalau begitu kenapa dia bertobat? Kenapa dia bertobat? Ketika dia kembali ke Yerusalem, kenapa Paulus bertobat? Sudah dipilih Yesus dia, dipilih. Kenapa dia bertobat? Dipilih Yesus dia. Loh kok tidak Bu Darni, di dalam Kisah Para Rasul 21 setelah mengajarkan agama Kristen kembali ke Yerusalem, kenapa dia bertobat di sana? Kenapa? Dia sudah dipilih Yesus menjadi itu penyampaian penginjilan kepada seluruh itu bangsa. pengakuan siapa? Saya tanya sama Bu Darni, pengakuan siapa dia di Paulus itu bukan. Pengakuan siapa Paulus dipilih oleh Yesus? Tulisan Paulus di dalam Kisah Paulus sendiri yang mengaku. Kupikir Yesus yang mengaku. Emangnya di Al-Quran siapa rupanya saksinya bahwasanya nggak ada saksi sebagai hak apa? Nggak ada saksi. Coba Anda. Sama Paulus juga begitu. Banyak yang menyaksikan. Bagaimana bukan masalah saksi. Tunggu Bang Juma. Paulus ada saksinya, Ananias, para jemaat beribu-ribu jemaat membantu dia untuk keluar dari sana. Bu Darni, Yesus memilih orang pada saat dia di bumi, nggak pernah dia memilih pada saat dia sudah naik ke langit. Yang datang memilih Paulus itu bukan Yesus, tapi iblis. Yesus Tuhan, suka hati. Yesus Tuhan dari mana? Yesus Tuhan dari mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia? Anda mengatakan dia Tuhan. Paulus Tuhan dari mana? mengaku dia datang sebagai manusia juga. Siapa? Paulus juga mengaku Yesus datang sebagai manusia. Di mana Paulus mengaku? Galatia 1 nomor 11 12. Paulus mengaku Yesus bukan manusia. Ayo. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan juga datang sebagai manusia. Itulah penyesatnya. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itu penyesat. Orang-orang yang tidak beriman kepada Injil. Nah, itu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Makanya Allah berkata, berimanlah engkau kepada 2 Injil. Yohanes 1 nomor 7. Iya, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Itulah penyesatnya. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi dari Yesus. Berarti Paulus tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Dialah antikristus itu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Hei Paulus, ya paman, Yesus datang kepadamu sebagai manusia atau bukan? Bukan. Makanya pengikut Paulus itu diusir sama Yesus yang asli. Karena apa? Coba tanya Paulus. Paulus, ya paman, yang datang kepadamu itu Yesus kan? Ya, dia manusia atau bukan? Apa kata Paulus? Apa kata Paulus? Hei Paulus, yang mengajarkan kamu Injil 13 buku itu manusia atau bukan? Apa kata Paulus? Petrus. Apa kata Paulus? Bukan paman. Namanya siapa? Yesus. Oh, berarti Yesus datang kepadamu bukan sebagai manusia. Iya. Kata siapa? Kata Paulus. Berarti antikristusnya siapa? Ini ayatnya, Bang Juma. Dengar ayatnya. Kisah Para Rasul 9 ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kan sebagai manusia yang diurapi juga Yesus dianggap Paulus. Mana sih? Dia akui, Bu, dia akui. Dia manusia. Galatia 1 dengar. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi
dan menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia mengajarkan aku, tetapi dari Yesus Mesias. Justru itu lengkap. Yesus mengatakan bahwasanya dia manusia. Paulus mengatakan dia bukan, Yesus ini bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus, manusia atau bukan? Bukan. Cuma sewaktu Paulus melihat Yesus dalam cahaya itu, dia sudah mengimani. Di mana Yesus datang sebagai cahaya lagi? Di mana lagi? Justru yang datang, Ibu, yang datang sebagai cahaya. Saudara, yang datang sebagai Bang Juma. Lukas 10:18 yang datang sebagai cahaya itu sebagai cahaya. Sama seperti Musa, Bang Juma, melihat Allah itu pingsan kan Musa. Begitu juga dengan Paulus sewaktu melihat cahaya kemuliaan Yesus itu, pingsan dia, tak bisa makan dan minum, buta dia 3 hari loh Bang Juma. Sekarang permasalahannya adalah Yesus mengajarkan muridnya yang asli. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, jangan kamu percaya. Oke? Orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Inilah dia Paulus, seorang yang penyakit sampar, yang pergi ke seluruh dunia menyesatkan orang-orang Yahudi yang beradab di seluruh dunia. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Itu kata orang Yahudi. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Itu loh katanya. Jadi orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus ketika Paulus mengaku bertemu dengan roh di dalam padang gurun. Yang percaya kepada Paulus hanya orang Roma dan Yunani. Dari sanalah agama ibu, Roma Yunani. Aku dulu ngomong. Bang Juma, kalau ajaran menyesatkan itu kan, ajarannya itu kan tidak baik kepada manusia. Contoh, membunuh, berzina, mengawini banyak wanita, apalagi. Yang menjijikkan lah kepada manusia. Oke, yang pertama membunuh. Yang pertama membunuh. Seperti itu, Bang Juma. Yang pertama membunuh. Iya. Berarti membunuh Yesus itu adalah sesuatu yang tidak baik. Itu memang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Sudah tercatat. Bu Darni, kalau itu dinubuatkan, Bu Darni, kalau membunuh Yesus itu sudah dinubuatkan, Bu Darni, kenapa Yesus mengatakan bahwa yang mau membunuhnya itu adalah anak-anak iblis? Kenapa? Ya memang anak-anak iblis lah orang-orang Yahudi. Katanya dinubuatkan. Sudah dibuatkan melalui mereka lah itu terjadi. Kalau dinubuatkan berarti ada keinginan Tuhan untuk membunuh Yesus gitu. Oh, tidak seperti itu. Loh, jadi yang menubuatkannya siapa? Tanya, kan Bang Juma kan tidak beriman kepada Alkitab Kristen. Jadi Bang Juma kan saya berbicara mengenai Bible Ibu. Bukan saya ngomong. Bang Juma, sedangkan di kalian aja penebusan kalian itu diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Iya, dosa kalian sebesar gunung, dibebankan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mulai lagi menipu. Itu lebih parah Bang Juma. Kalau kami yang menebus kami, ya Tuhan itu sendiri. Tapi kalau kalian, penebusan kalian dibebankan, dosa kalian yang sebanyak gunung itu dibebankan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu lebih parah lagi Bang Juma. Kami dong. Orang yang mau membunuh Yesus adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Karena mereka adalah anak-anak iblis. Itu kata Yesus. Orang yang mau membunuh Yesus adalah orang yang tidak memperoleh firman Tuhan di dalam dirinya. Loh, padahal menurut Bu Darni, di mana itu? Yohanes 8. Bentar. Silakan Anda baca. Nomor 40. Mulai dari nomor 40. Silakan. Silakan. Tetapi yang kamu kerjakan adalah ia berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Bapakmu ini siapa? Iblis. Orang-orang yang mau membunuh Yesus adalah orang-orang yang mau melakukan pekerjaan iblis. Kalau Ibu Darni mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Yesus sudah dinubuatkan, berarti itu sama dengan Bu Darni menuduh bahwa Elohim itu adalah iblis. Jangan sekarang ayat ini
sendirilah. Itu di Bible perkataan tertulis. Lain lah tertulis. Gimana kamu Coba kamu ngomong baca. kayak gitu? Coba kamu baca Yohanes 8 nomor 40. Coba kau baca. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku.